Di sini akan menampilkan 100 data yang sudah kita buat tadi. Mas, coba tabelnya ini dibuat garis-garis saja, Mas. Jangan. Itu nanti kita pakai style saja. Gak apa-apa, ini untuk sementara kita buat seperti ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengipin Dev. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membahas routing Laravel, yaitu konsep MVC dan masih di controller dan juga view. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya dan kita akan menggunakan model yang akan kita hubungkan dengan controller dan akan kita tampilkan di dalam view. Oke, bagaimana konsepnya? Mari kita langsung menuju ke codingannya. Pertama-tama jalankan dulu Laravelnya. Di sini saya menggunakan Docker, langsung saja Docker compose up. Saya kasih di tag. Nah, ini sudah berjalan. Sebentar saya cek dulu di database-nya apakah sudah ada datanya atau belum. Untuk di dalam tabel user kita belum membuat satupun data. Pertama-tama saya akan buat dulu datanya yang akan kita gunakan. Saya akan masuk ke codingan, saya akan buat flag untuk usernya. Saya masuk dulu ke container docker exec. Saya masuk ke Tinker. Nah, untuk menggunakan Tinker di sini saya menggunakan user karena kita akan berada di tabel user. Lalu factory. Nah, di sini saya akan menggunakan 100 data create. Nah, di sini akan dibuatkan 100 data. Ini sudah ada ID ke 100. Kita cek lagi di dalam, nah, di database tabel user ini sudah ada 100 data. Oke, ini untuk di model kita persiapkan ini dulu. Lalu kita akan masuk ke controllernya. Oke, saya exit dulu. Ini juga saya exit. Saya clear dulu. Ini tadi sudah saya jalankan ya. Coba saya cek di view-nya dulu. Di view juga sudah berjalan. Nah, kita akan buat halaman baru aja untuk menampilkan data di dalam model user tadi dan juga ke controllernya. Oke, di sini controllernya saya ubah saja. Ini saya buat halaman baru, mungkin di dalam home juga. Nah, di dalam home di sini saya buat file baru home blade.php. Ingat ya, untuk di view-nya itu harus menggunakan blade. Oke, seperti ini. Lalu di bagian controller ini tadi, ini kita hapus saja, akan kita gunakan. Kita akan ke home, lalu home. Nah, seperti ini. Ini belum kita gunakannya. Compact. Seperti ini dulu. Coba kita tes di indeksnya. Nah, ini tampilan kosong karena kita belum membuat apapun di dalam home-nya. Ini kita buat aja HTML. HTML. Nah, kita pakai HTML5. Di HTML5 ini coba kita buat view home untuk judulnya. Nah, sudah view home. Sekarang kita akan buat tabel. Kita buat tabel dulu. Tabel sudah. Lalu di dalamnya akan ada t-head, lalu tr, th. Nah, di sini kita akan gunakan berapa ini yang ada di dalam database. Ada name, email, created add dan updated add. Kita akan gunakan 4 ini aja. Jadi pertama-tama ini nomornya kita pakai iteration aja. Sini nama, email, created add, yang bawah updated add. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita buat body body. Nah, di sini kita kasih tabel tr. Nah, untuk di sini bukan th lagi karena
header kan ini sudah ke bodinya, jadi ini pakai td. Nah, kira-kira seperti ini. Ini contohnya satu, mungkin dd email @email.com. Ini bebas, untuk tanggalnya berapa, bebas 2023 11 21. Ini mungkin juga sama. Ini kita masih contoh dulu. Oke, udah seperti ini dulu, coba kita cek. Nah, untuk tampilannya nanti kira-kira seperti ini. Kita nggak usah pakai styling dulu, cukup kita bisa menampilkan view model tadi dan kita tampilkan di dalam view ini. Oke, kita harus setting dulu di dalam controllernya. Di sini kita akan langsung panggil model. Kalau kita mau menggunakan model, berarti kita harus panggil modelnya tersebut. Nah, modelnya adalah user. Untuk di user sendiri, sebelumnya kita buat variabel dulu, mungkin namanya user. Nah, udah kita panggil model usernya tadi. Ini sudah kepanggil atau belum? Oh, sudah. Di sini pastikan di atas sudah kita deklarasikan ya untuk lokasinya user. Nah, ini kalau kita mau menampilkan data di dalam view-nya, ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita akan tampilkan semua data. Kalau kita tampilkan semua data, kita bisa menggunakan all ya, user all. Nah, jangan lupa di bagian sini kita kasih compact. Compact namanya apa di sini? Ini biar nanti sama aja, berarti di sini user. Udah seperti ini. Ini sudah kita buat di controller. Sekarang kita beralih ke view-nya. Untuk di view-nya, ini name-nya, oh maaf, bukan di welcome ya, kita taruh di home. Untuk di sini kita akan melakukan looping. Ups, maaf. Sebelum itu kita akan menampilkan satu data dulu aja. Kalau menampilkan satu data, kita nggak akan menggunakan looping terlebih dahulu. Kita akan langsung menggunakan objeknya, objek usernya tadi. Nah, untuk itu kita buat satu fungsinya yang bawaan Laravel. Berarti ini first, kita akan mengambil data terakhir di tabel user. Berarti kita akan kita akan menggunakan data yang pertama. Berarti mungkin nanti Antonieta ini yang akan ditampilkan. Oke, ini kita simpan first. Lalu karena kita panggil namanya adalah user, berarti di sini kita bisa buat seperti ini, user ID, lalu tadi adalah nama user, maaf typo, terus user name, kita copy aja, copy, lalu yang bawah user email, bawahnya created add, terus yang bawahnya lagi ini updated add. Nah, sudah, coba kita refresh. Nah, betul, kita akan mengambil nama yang paling awal, yaitu Antonieta Daniel. Yang kita panggil adalah data yang pertama yang tadi, karena ini first yang pertama. Nah, begini cara menampilkan satu data menggunakan metode first di dalam Laravel. Ini datanya kan langsung berbentuk objek. Saya dd dulu. Untuk mendebug di dalam Laravel itu bisa menggunakan seperti ini, dd atau data die. Ini langsung kita debug usernya, user seperti ini. Coba kita cek hasilnya. Nah, hasilnya itu akan berupa objek seperti ini. Ini maaf, ini array, ada banyak, tapi kita cukup menampilkan satu. Jadi kita bisa mengakses nama tadi, user, name, email, dan lain-lain seperti itu. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mencari satu data terakhir aja lah. Data terakhir berarti data yang ke 100. Nah, di sini kita bisa menggunakan ID. Untuk find ini harus mungkin harus angka ya, harus angka. Jadi bisa menggunakan user find terus angka seperti ini. Atau kalau nanti bisa menambahkan variabel atau parameter, misalkan kita akan mencarinya berdasarkan ID tersebut. Berarti kalau misalkan mencari satu data cukup menggunakan find atau find or fail seperti ini, artinya ditemukan atau gagal seperti ini.
Ini saya biasa menggunakan find aja, dan karena kita sudah menentukan ID yang ke 100, berarti nanti yang akan tampil adalah maaf namanya Tricia How siapa ini, How MD. Oke, data yang ke 100 sudah, kita refresh kembali. Nah, Tricia How MD sudah tampil. Kalau datanya yang ke 50 bagaimana? Ya kita tinggal ubah aja data 50. Data yang ke 50 berarti namanya adalah Evan Weekend. Oke, kita refresh. Evan Weekend, datanya sudah nampil yang ke 50. Nah, ini kalau menampilkan satu data bisa menggunakan find, bisa menggunakan first. Lalu gimana cara kalau misalkan kita ingin menampilkan semua data tersebut? Oke, caranya adalah seperti ini. Di sini kita akan menampilkan semuanya dulu. Nah, menampilkan semuanya bisa menggunakan metode all, user all. Oke, lalu kalau misalkan kita tampilkan di depan, ini sudah pasti error karena ini datanya merupakan data perulangan. Jadinya di home ini kita ubah, kita modifikasi. Jadi kan nanti ada satu baris, terus TD-nya apa, terus baris bawahnya lagi. Berarti kita harus meloopingnya ini di bawah body. Caranya ngelooping adalah kalau di Laravel itu bisa menggunakan simbol add lalu for each. Nah, kalau misalkan sudah ada extension dari Laravel yang diinstal, saya lupa nama extensionnya, itu tinggal b.2 for each. Nah, konsepnya nanti kan seperti ini. Di sini ada for each atau perulangan, lalu nama collectionnya, lalu dialiaskan kemana. Oke, kita yang ini kita pindah ke bawah slash tr atau di atas slash t body. Nah, seperti ini. Kita rapikan. Tadi nama collectionnya adalah user, berarti kita ubah di sini namanya jadi user. Lalu ini item. Ini kita copy, kita cari semua yang berawalan dengan nama user ini. Di sini user kita ganti item. Udah, jadi sudah kita aliaskan dari user, kita aliaskan menjadi item, dan kita akan menampilkan ID, nama, email, created add, updated add. Oke, sekarang kita refresh di view-nya. Di sini akan menampilkan 100 data yang sudah kita buat tadi. Mas, coba tabelnya ini dibuat garis-garis saja, Mas. Jangan. Itu nanti kita pakai style saja. Gak apa-apa, ini untuk sementara kita buat seperti ini dulu. Oke, lalu gimana kalau misalkan data yang ke 100 itu kita hapus, atau yang tengah-tengah itu kita hapus? Ya nanti berarti untuk ID-nya ini di sini akan lompat. Kalau misalkan data yang nomor 2 ini kita hapus, data nomor 2 kita hapus, berarti nanti akan urutannya 1, 3, 4, 5 sampai 100. Untuk nomor 2 nya nanti akan hilang karena di sini kita menggunakan item ID. Yang kita tampilkan adalah ID-nya. Terus bagaimana caranya biar urut? Nah, caranya biar urut ini untuk yang bagian ID ini kita nggak usah menampilkan, kita cukup buat loop iteration. Nah, canggihnya di Laravel itu adalah seperti ini. Semua data ini akan kita urutkan loop iteration. Coba kita cek di sini. Nah, ini masih bisa. Ini kalau misalkan data yang ke 49 kita hapus, yang Jane Morissette ini, coba kita hapus saja di dalam atau kita data yang ke 50 aja. Nah, data yang ke 50 ini kita hapus, delete record. Berarti kan ini langsung habis 49 langsung 51. Cuma kalau kita menggunakan yang tadi ID loop item ID, ini sudah pasti data yang ke 50 dia akan lompat, akan hilang, dan 49 akan langsung lompat ke 51. Kalau kita menggunakan loop iteration ini akan diurutkan. Coba kita cek. Nah, ini 49 langsung urut ke 50. Ini dan datanya ada 99. Nah, sekarang kita akan mencoba metode lain selain all. Jadi kalau all kan menampilkan semua data, sekarang kita akan menampilkan beberapa data aja. Kita bisa menggunakan metode get. Nah, untuk di metode get ini masih sama seperti yang all tadi. Ini kalau kita looping masih 99. Tapi di sini kita bisa membuat kondisi. Misalnya kita akan menampilkan where ID.
aware ID, kita akan menampilkan ID yang ke 100, bukan 99. Nah ini kita get 99, berarti namanya adalah Trisia ya, Trisia. Oke. Kita cek. Ups, maaf, ini Torrens ID 99. Saya cek dulu di database ID 99 itu. Oh benar, namanya adalah Prof Torrens Windle. Oke, jadi kalau kita menggunakan ID, kita apa maksudnya tadi, kalau kita memberikan kondisi yang ID-nya nomor 99, berarti yang tampil adalah yang punya ID 99 tersebut. Lalu kalau kita ingin menampilkan tiga data mungkin secara acak, misalkan nomor 2, nomor 10, dan nomor 20, atau 10, 20, 30 lah, kita bisa menggunakan metode wherein. Wherein ini artinya dimana yang akan kita ambil itu ID, wherein ID, lalu kita bikin array di sini. Nah kita nggak bisa menampilkan satu seperti ini, satu terus misalkan 10, 20, 30, nggak bisa seperti ini. Kita harus fokus di dalam array. Nah seperti ini, berarti nanti yang akan tampil adalah ID milik Alice, terus Janet, dan juga Jarod. Oke, sekarang kita cek dulu Alice, Janet, Jarod sudah benar. Lalu kalau misalnya kita akan menampilkan 10 data terakhir, 10 data terakhir ya, berarti nanti di database ini kita akan menampilkan data dari nomor 90 sampai 100, atau bukan, 91 sampai 100. Oke, sekarang kita bikin atau kita menggunakan metode tag. Kita akan ambil 10 seperti ini. Kalau misalkan kita kasih tag aja seperti ini yang akan tampil adalah data yang paling awal, dari Antonita sampai Alice. Coba kita cek Antonita sampai Alice. Ini karena kita cuman tag saja. Lalu kalau misalkan data yang terakhir, berarti kita harus menambahkan satu lagi kondisi, mungkin namanya adalah order by. Order by nya berdasarkan ID, lalu kita tambahkan descending di sini. Sudah, kita refresh di halaman depan. Nah ini Trisia, ini dari ID yang paling terakhir, yang Trisia tadi, Trisia sampai Carly. Nah sudah betul ya, Trisia sampai Carly. Kalau yang cara lama dulu kan bisa seperti ini, user limit 10. Yang diambil adalah cukup 10 data. Terus biasanya ada offset. Biasanya kan kayak kalau nggak salah seperti ini, offset. Tapi kita nggak akan menggunakan, biasanya limit seperti ini. Nah kalau limit ini masih bisa tampil datanya sama. Kalau yang limit ini seharusnya kalau misalkan dibuat pagination, ini harus ada limit, harus ada page-nya. Nah ini di Laravel bisa diringkas jadi tag seperti ini, mengambil 10 data. Kalau misalkan data yang paling awal, berarti kita ubah di sini ASC. Oke, ini dari yang data yang paling awal juga. Oke, ini kita sudah menggunakan metode yang pertama tadi adalah first, lalu menggunakan find-nya harus angka nanti yang ingin dicari. Lalu kita sudah menggunakan all, ini bisa dihapus kalau menggunakan all, dan yang terakhir kita menggunakan get ini, dan kita buat beberapa kondisi juga. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep model view controller yang sudah kita terapkan di dalam project Laravel. Kalau masih ada yang bingung, bisa tulis saja di kolom komentar.
Silahkan tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.